Pernah nggak sih ngerasa kayak punya mesin waktu pribadi, bukan yang canggih kayak di film-film, tapi yang kepicunya sama hal-hal super simpel? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah bareng-bareng gimana caranya sebuah lagu atau bahkan sebuah aroma bisa sekejap ngelempar kita balik ke masa lalu. Coba deh bayangin, kamu lagi sibuk ngerjain sesuatu, biasa aja, terus tiba-tiba dari radio atau kafe kedengeran lagu jadul. Dan boom, seketika bukan cuma ingatan yang muncul, tapi semua perasaannya, suasananya kayak bener-bener balik lagi ke momen itu. Seolah-olah pikiran kita itu benar-benar diteleportasi. Ternyata itu bukan sihir atau kebetulan semata. Itu adalah cara kerja otak kita yang wah cerdas banget. Yuk kita lihat gimana otak kita membangun portal ke masa lalu ini. Pemicunya tuh bisa apa aja loh, bener-bener hal-hal yang kadang nggak kita sadari. Aroma hujan yang baru turun di tanah kering, atau bau spidol papan tulis yang khas banget, bahkan cuma ngelihat gerobak jajanan tertentu di pinggir jalan. Semua ini tuh kayak kunci tersembunyi yang siap membuka pintu kenangan kita. Jadi kalau kamu sering banget ngalamin ini, tenang aja. Kamu nggak aneh kok. Ini tuh fitur bawaan otak kita semua, yang selalu aktif kadang tanpa kita sadari sama sekali. Nah, fitur inilah yang bakal kita kupas tuntas sekarang. Biar gampang, sebut aja fitur ini auto-connect-nya otak kita. Tugasnya simple tapi keren. Dia nyatuin semua kepingan-kepingan pengalaman jadi satu paket kenangan yang utuh. Nah, istilah ilmiahnya itu namanya asosiasi. Gampangnya, bayangin aja otak kita itu kayak punya sistem pengarsipan super canggih yang kerja di belakang layar non-stop. Jadi gini, pas kita ngalamin sesuatu yang berkesan, otak itu nggak cuma merekam, oh kejadiannya ini. Nggak gitu. Dia ngebungkus semuanya jadi satu paket lengkap. Nah, isinya apa aja tuh? Dan di dalam paket kenangan itu, isinya komplit banget. Ada suasananya waktu itu gimana, suara-suara di sekitar kita, aroma yang kita cium, emosi yang kita rasain, bahkan gerakan tubuh kita juga ikut kerekam. Semuanya diikat jadi satu kesatuan yang solid. Analogi ini pas banget deh. Jadi saat satu pemicu muncul, misalnya sebuah lagu, otak itu langsung muter seluruh kenangan yang nyambung ke situ. Persis kayak playlist Spotify yang tiba-tiba mainin lagu-lagu dari album yang sama. Eits, tapi tunggu dulu. Pemicunya ternyata nggak cuma dari luar loh. Ada jalan pintas lain yang sering banget kita lupain. Dan itu datangnya dari dalam tubuh kita sendiri. Cara kerjanya begini. Saat kita melakukan gerakan fisik yang sama berulang kali, dalam kondisi emosi yang kuat, otak kita bakal menciptakan koneksi. Contoh paling gampangnya, selebrasi kemenangan seorang atlet. Otak kita kemudian belajar sebuah rumus sederhana. Awalnya mungkin spontan ya, tapi lama-kelamaan otak bakal nyatet, oh, kepalan tangan sambil teriak ini artinya sama dengan rasa kemenangan. Jadi tubuh kita seolah ngasih sinyal langsung ke otak buat ngerasain emosi itu. Nah, ini dia bagian paling serunya. Kita bisa pakai mekanisme ini sebagai semacam kode curang emosi. Kita bisa dengan sengaja membangun pemicu positif buat diri kita sendiri. Terus gimana caranya? Prosesnya simpel kok. Pertama, pas kamu lagi ngerasain momen bahagia yang bener-bener tulus, coba deh kaitin sama satu gerakan fisik yang unik, sekecil apapun. Ulangi terus pasangan ini setiap kali perasaan bahagia itu muncul. Nanti, kalau kamu lagi butuh suntikan semangat, tinggal lakuin gerakan itu. Gerakan itu bakal jadi pemicu buat manggil lagi perasaan positifnya. Tentu aja, ini bukan sulap instan ya. Kuncinya itu di kebiasaan dan pengulangan. Semakin sering kamu melatihnya, koneksi di otak bakal makin kuat dan efeknya juga bakal makin otomatis. Jadi, pada akhirnya ini semua soal mengubah peran kita. Dari yang tadinya cuma jadi penonton pasif yang kebawa arus kenangan, kita bisa jadi sutradara yang aktif buat emosi kita sendiri. Perbedaannya jelas banget kan? Di satu sisi kita cuma jadi korban pemicu acak. Di sisi lain, kita proaktif menciptakan pemicu positif kita sendiri. Kita nggak lagi cuma nungguin mood bagus datang, tapi kita punya alat buat jemput mood itu. Dan inilah inti dari semuanya. Hidup itu pasti ada naik turunnya kan? Tapi ternyata kita semua dibekali sebuah alat internal buat bantu diri kita bangkit lagi. Kendali yang kita punya ternyata jauh lebih besar dari yang kita duga. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kamu. Setelah tahu cara kerjanya, playlist emosi positif seperti apa yang bakal kamu ciptakan untuk pikiranmu? Pemicu apa yang akan kamu bangun untuk membantu kamu bertahan dan bertumbuh?